Sejarah Hari Koperasi Nasional. Sejarah Hari Koperasi di Indonesia cukup panjang. Belajar sejarah pondasi koperasi ini berawal dari Muhammad Hatta. Penetapan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional di Indonesia punya sejarah panjang, yakni sejak tanggal 12 Juli tahun 1947. Pada peringatan tahun 2021 ini, Hari Koperasi Indonesia mengangkat tema Transformasi Digital Koperasi Menuju Bisnis Modern yang Kuat dan Bermartabat dengan tagline Digitalisasi Menuju Koperasi Modern. Sejarah atau cikal bakal koperasi di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Koperasi awalnya didirikan sebagai upaya untuk menolong orang-orang yang terlilit utang dari rentenir atau lintah darat. Berangkat dari persoalan itu, seorang bangsawan Jawa bernama Raden B. Arya Wirya Atmaja mendirikan semacam bank simpan pinjam yakni Hul-en Spaar Bank pada tanggal 16 Desember tahun 1886. Dan inilah bank perkreditan rakyat pertama di tanah air. Selain itu, Raden B. Arya Wirya Atmaja juga merintis De Purwokertose Hul-en Spaar Bank der Inlandse Hoofden yang merupakan cikal bakal Bank Rakyat Indonesia. Usaha Raden B. Arya Wirya Atmaja, yang juga menjabat sebagai Patih Purwokerto itu, mendapat dukungan dari kalangan pejabat pemerintah kolonial Hindia Belanda. Terlebih, kala itu sedang digalakkan politik etis atau politik balas budi. Usaha simpan pinjam yang nantinya dikenal sebagai koperasi, terus berkembang di Hindia Belanda atau Indonesia, bahkan kemudian menjadi gerakan rakyat. Koperasi Indonesia, dari masa ke masa tahun 1908, dikutip dari tulisan Henrietta Verica bertajuk Peran Lembaga Usaha Koperasi dalam Perekonomian Indonesia, di Jurnal Al-Ahkam dari UIN Banten pada tahun 2009, berdiri Budi Utomo yang memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Budi Utomo yang digagas oleh para cendekiawan muda Bumiputera mempelopori berdirinya koperasi rumah tangga. Berikutnya, tahun 1913, Sarekat Dagang Islam yang dimotori Samanhudi dari Solo mempopulerkan kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha batik dari kalangan pribumi atau Bumiputera. Koperasi di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada 1927, Persatuan Bangsa Indonesia atau Studi Club menjadikan koperasi sebagai gerakan untuk wadah pendidikan ekonomi rakyat dan nasionalisme kebangsaan. Gerakan ini bermunculan di seluruh Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dikutip dari laman resmi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin, gerakan koperasi yang terpencar-pencar itu dipersatukan. Setelah Indonesia merdeka, Belanda datang kembali dengan membonceng pasukan sekutu. Terjadilah rangkaian peperangan maupun perundingan yang mewarnai sejarah Indonesia pada masa revolusi fisik, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1949. Di tengah situasi genting ketika agresi militer satu, digelar Kongres Gerakan Koperasi pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 12 Juli tahun 1947. Kongres ini dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kongres ini menghasilkan 10 keputusan, di antaranya, pembentukan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, Asas Gotong Royong Koperasi, dan penetapan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Zaman terus bergulir, demikian pula dengan koperasi di Indonesia yang terus menapaki pembaharuan. Pada masa-masa awal Orde Baru, tepatnya tahun 1968, SOKRI berubah nama menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Nama Dekopin dipakai hingga sekarang, dan menjadi lembaga tunggal Gerakan Koperasi Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Demikian ulasan tentang sejarah Hari Koperasi Indonesia. Terima kasih.